Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Tema renung kita pada saat ini adalah pro kontra, bersumber dari Galatia pasalnya yang kelima di ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau memberikan kami hari yang baru, yang begitu indah ya Tuhan. Kami akan menjalaninya. Kami minta supaya Allah menyertai hidup kami, memimpin hidup kami ya Tuhan. Maka daripada itu kami mendasarinya dengan membaca akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah Roh Allah yang memimpin hidup kami, mengajari kami, membuat kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kami menjalani hari ini, kami akan menjalani dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Galatia pasalnya yang kelima di ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saat kita mendengar kata pro kontra, mungkin langsung pikiran kita berpikir tentang perdebatan politik yang kita mungkin dengar dan lihat di media sosial atau di layar kaca. Dan seringkali perdebatan-perdebatan itu membuat hati kita tidak nyaman, sehingga kita berpikir bahwa pro dan kontra ini merupakan sesuatu yang negatif. Padahal dalam kehidupan kita, dalam realita hidup kita, bahwa perbedaan itu merupakan sesuatu yang biasa. Dalam skup yang kecil, dalam keluarga kita atau dalam pertemanan, perbedaan ini atau pro dan kontra ini merupakan sesuatu yang wajar. Saya berikan contoh, jika oleh kemurahan Tuhan keluarga kita diberkati Tuhan dan mau mengadakan liburan, biasanya orang tua berkeinginan untuk mengadakan atau kunjungan ke tempat-tempat yang tenang. Berbeda dengan anak-anak, mereka lebih berpikir bahwa ke tempat-tempat taman-taman hiburan merupakan sesuatu yang lebih menyenangkan untuk mereka. Nah, perbedaan yang muncul ini tentu saja kita harapkan tidak menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga, tetapi perbedaan ini menciptakan satu ruang diskusi yang baik sehingga kita bisa belajar untuk mendengar, dan dari situ ada kompromi-kompromi di sana sehingga kita mendapatkan jalan tengah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja kita selalu diperhadapkan dengan perbedaan. Dan mungkin pertanyaan, apakah di dalam kehidupan kekristenan ada daerah abu-abu di mana kita bisa berkompromi dalam dua hal yang saling bertolak belakang? Jawabannya tentu saja tidak. Di dalam kehidupan kekristenan, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, hitam atau putih. Dan perlu diketahui bahwa pro dan kontra yang memang ada itu tidak perlu kita lihat di jauh sana, tetapi itu ada di dalam diri kita, seperti yang kita sudah baca di dalam Alkitab kita, Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17, di mana Rasul Paulus dengan gamblang memberikan penjelasan bahwa di dalam hidup kita di setiap hari ada pro dan kontra, ada keinginan daging dan juga ada keinginan roh.
Maksudnya apa? Saat kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita Allah Roh Kudus tinggal seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Injil Yohanes, Yesus katakan, Injil Yohanes pasalnya yang ke-7 di ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-39, di dalam hidup kita ada Roh Allah yang berdiam ketika kita menjadi percaya kepada Yesus. Dikatakan begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud Yesus ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya dan seterusnya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, di dalam hidup kita ada Roh Kudus tinggal. Bahkan Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-9, saya rindu kita membaca ayat ini karena ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat pokok untuk dapat memahami keberadaan Roh Kudus. Di situ dikatakan begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dari sini kita melihat bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Allah diam dalam hidupnya, dan juga Rasul Paulus katakan bahwa kita tidak hidup lagi di dalam daging, namun kita hidup di dalam roh. Namun menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah dalam perjalanan hidup kita sudah hidup roh kepada Roh Kudus dan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Tentu saja kita berharap bahwa kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Dan memang dimulai dari pikiran kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dimulai dari pikiran kita. Timbul keinginan roh dan keinginan daging, dan kita yang memutuskannya. Ketika kita memutuskan untuk melakukan hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, tentu saja itu adalah yang Allah inginkan. Itu artinya kita hidup di bawah pimpinan roh. Kita berharap bahwa dalam perjalanan hidup kita, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau saya sebutkan tadi, hidup roh dengan Roh Kudus. Maka daripada itu perlu untuk kita memberikan nutrisi di dalam hidup kita, nutrisi rohani, dengan kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dan itu sangat kita perlukan sehingga kita memperoleh hal-hal yang baik selain daripada pikiran Kristus yang Roh Kudus sudah taruh dalam hidup kita, sehingga kita bisa membedakan yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang tidak. Dan juga perlu diketahui Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, otot-otot batinia kita, otot-otot rohani kita harus kita perkuat dengan cara seperti apa? Dengan cara kita berdoa, ambil waktu rutin berdoa, dengan cara kita berpuasa, kemudian dengan cara kita bersedekah. Mungkin berpikir bahwa kalau memberi saya dalam kekurangan. Kita bisa memberi dengan kekuatan, dengan tenaga kita, dengan pikiran-pikiran kita, dengan doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perlu untuk kita memberikan nutrisi rohani dengan membaca kebenaran firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Perlu kita memberikan nutrisi atau menguatkan otot-otot batiniah kita dengan berdoa, berpuasa, dan bersedekah, berbagi dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pro dan kontra itu adalah sesuatu yang biasa kita bisa ambil jalan tengah ketika dalam keluarga kita terjadi perbedaan. Namun dalam kekristenan itu tidak ada daerah abu-abu begitu. Jadi ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita harus melakukan firman Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan. Kita harus pro kepada Roh Kudus atau kontra terhadap Roh Kudus. Kembali ke kita. Biarlah kita selalu memutuskan yang berkenan kepada Allah dan yang dikehendaki Allah, dan percayalah hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau
Engkau sungguh luar biasa. Pimpin hidup kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini semuanya memberikan kekuatan yang baru, melandasi kami untuk menjalani hidup ini ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu atas hidup kami. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.